Swastiastu. Yang saja, jadi kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi politik luar negeri pada masa Soekarno. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Syamil Ahda dengan NIM akhir 011. Perkenalkan nama saya Rehan dengan NIM 008. Perkenalkan nama saya Dianda dengan NIM terakhir 023. Perkenalkan nama saya Dini dengan NIM akhir 009. Perkenalkan nama saya Andika Zafiria dengan NIM akhir 010. Ini jadi bagaimanakah politik luar negeri RI dijalankan setelah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955 memberikan dampak perubahan dalam sistem politik luar negeri RI. Beberapa ini merupakan perubahan dari sistem politik luar negeri RI. Yang pertama ada Indonesia mengadopsi kebijakan non-blok untuk menjaga independensinya. Maksudnya di mana saat itu sedang terjadi perang dingin antara blok timur dan blok barat. Tetapi dengan tegas Indonesia mengambil keputusan untuk tidak memihak salah satu blok. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensinya sehingga dapat menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Yang kedua ada Indonesia mendukung negara-negara berkembang dan aktif dalam diplomasi internasional seperti pada gerakan non-blok dan misi PBB. Maksudnya di sini Indonesia mendukung semua perjuangan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan global secara bersama-sama dan mempromosikan perdamaian, pembangunan berkelanjutan serta penghormatan hak asasi manusia melalui diplomasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya terdapat penguatan hubungan bilateral dan regional menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia, di mana hubungan kerjasama tersebut mencakup beberapa bidang, yaitu ekonomi, sosial politik, budaya, dan juga pendidikan. Di mana prioritas politik luar negeri Indonesia merupakan adalah memperkuat hubungan baik secara bilateral maupun regional. Hal ini mencakup berbagai bidang tersebut. Karena Indonesia juga sudah berusaha untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai negara dan entitas regional. Selanjutnya selanjutnya juga berperan dalam memediasi konflik di Asia Tenggara, termasuk Kamboja dan Timur Timur. Ini merupakan upaya diplomasi Indonesia yang dimana membantu memfasilitasi penyelesaian konflik dan mempromosikan perdamaian di kawasan tersebut. Yang kedua, mengapa konferensi Asia Afrika diselenggarakan? Yang pertama, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak negara di Asia dan Afrika mencapai kemerdekaan dari penjajahan kolonial Eropa. Proses dekolonisasi ini menciptakan negara-negara baru yang berdiri sebagai negara-negara merdeka. Konferensi ini menjadi forum penting untuk negara-negara yang baru merdeka tersebut untuk berkumpul dan merayakan kemerdekaan mereka. Kedua, selama periode Perang Dingin, dunia terbagi antara dua supermacht besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara-negara di Asia dan Afrika berada di bawah tekanan untuk memilih sisi dalam konflik ini. Konferensi Asia Afrika memberikan alternatif bagi negara-negara tersebut untuk menjaga kemerdekaan mereka dan menghindari campur tangan dari blok-blok besar. Ketiga, negara-negara Asia dan Afrika menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, perjuangan anti-kolonialisme, dan konflik regional. Konferensi ini dirancang untuk mempromosikan solidaritas antara negara-negara di kedua wilayah ini dan untuk mendukung perjuangan mereka dalam mencapai kemerdekaan dan pembangunan. Keempat, setelah mengalami pengalaman perang dan konflik selama Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, banyak negara Asia dan Afrika merasa perlu untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan regional. Konferensi ini memberikan platform untuk membahas isu-isu keamanan dan perdamaian di kedua wilayah ini. Terakhir, konferensi ini mengusung prinsip-prinsip diplomasi non-blok, yang berarti negara-negara peserta tidak akan menjadi bagian dari salah satu blok besar seperti NATO atau Pakta Warsawa.
Hal ini memberikan fleksibilitas kepada negara-negara tersebut dalam menjalankan kebijakan luar negeri mereka. Dengan latar belakang ini, Konferensi Asia Afrika menjadi acara penting dalam sejarah diplomasi dan pergerakan negara-negara berkembang. Konferensi ini menghasilkan deklarasi Bandung yang menggarisbawahi prinsip-prinsip penting seperti kedaulatan nasional, non-intervensi, perdamaian, kerjasama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan menjadi tonggak dalam hubungan antara negara-negara Asia dan Afrika, serta mendorong kerjasama lebih lanjut di masa depan. Ya, selanjutnya adalah bagaimana gagasan Soekarno mengenai Ekpos dan Oldekos diimplementasikan dalam politik luar negeri. Awal kita bahas dulu apa itu Oldekos dan Ekpos. Jadi pada masa itu konflik antara blok timur dan blok barat itu semakin memanas sehingga Soekarno membagi dunia itu menjadi dua kubu. Yang pertama Oldekos, yaitu kekuatan lama, merupakan sekumpulan negara kapitalis yang condong terhadap praktik kolonialisme seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain. Kemudian Ekpos ini adalah kekuatan baru, adalah kelompok negara yang berpandangan anti kapitalisme dan anti kolonialisme, salah satunya dari Indonesia, India, dan juga lain-lain. Nah, kemudian bagaimana konsep Ekpos dan Oldekos ini diterapkan dalam politik luar negeri Indonesia? Gagasan tersebut diimplementasikan melalui peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Salah satunya juga tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya tentang KAA. Kemudian selain itu, Soekarno juga menyelenggarakan Ganevo sebagai alat perlawanan atas neokolonialisme bangsa-bangsa Oldeko. Jadi waktu itu ketika Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Olimpiade yang diselenggarakan oleh IEO kalau nggak salah, itu Indonesia tidak mengundang Israel dan juga Taiwan, karena kalau Israel itu dianggap sebagai masih menjajah Palestina, sehingga Indonesia tidak mau mengundang, karena Indonesia kan termasuk negara yang Ekpos, yaitu yang anti kolonialisme. Salah satunya dengan cara perlawanan itu Indonesia tidak mengundang Israel. Kemudian diberikan peringatan untuk memberikan klarifikasinya, tapi Soekarno merasa bahwa justru kita harus melawan, sehingga Soekarno menggandeng beberapa negara untuk menyelenggarakan Ganevo ini sebagai tandingan dari Olimpiade tersebut. Berikutnya ada alasan-alasan sejarah yang mendasari Soekarno mengambil keputusan untuk merebut Irian Barat dan mengganyang Malaysia 1963. Yang pertama itu ada sikap nasionalisme dan kemerdekaan, karena Soekarno percaya nasionalisme dan kemerdekaan itu salah satu alasan utama, karena dengan adanya semangat nasionalisme itu dapat melengkapi kemerdekaan Indonesia yang baru. Dengan Indonesia setelah merdeka dari penjajahan Belanda 1945, Irian Barat tetap di bawah kendali Belanda. Karena itu Soekarno berusaha untuk merebut kembali Irian Barat untuk sebagai agar kemerdekaan Indonesia, melengkapi kemerdekaan Indonesia ini. Kalau satu negara itu kan lengkap gitu loh. Jadi dengan semangat inilah itu salah satu alasan yang dibawa Soekarno untuk mengambil keputusan ini. Kemudian yang kedua adalah prinsip one man, one nation, and one soul. Soekarno percaya dengan ideologi ini itu dapat mendorong penyatuan semua etnis di semua wilayah Indonesia. Yang ketiga ada perasaan anti-imperialisme. Menurut Soekarno, dengan perasaan imperialisme dan anti-kolonialisme ini itu dapat sebagai upaya untuk merebut Irian Barat, itu sebagai langkah untuk mengakhiri kontrol kolonial Belanda yang tersisa di wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat ada konflik konfrontasi dengan Malaysia. Nah, dengan adanya konflik konfrontasi dengan Malaysia ini, Soekarno merasa bahwa kunjungan Malaysia pada tahun 1963 ini itu merupakan konspirasi neokolonial untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang seharusnya itu menjadi wilayah bagian dari Indonesia. Dan oleh karena itu Indonesia sendiri itu mencoba untuk mengganyang Malaysia melalui berbagai cara, termasuk dengan dukungan terhadap gerakan separatis di wilayah-wilayah perbatasan dengan Malaysia. Kemudian yang terakhir ada tekanan dalam negeri. Tekanan dalam negeri ini juga merupakan salah satu
yang mendasari Soekarno mengambil keputusan untuk merebut Irian Barat dan wilayah Malaysia karena menurut Soekarno untuk mengambil langkah-langkah keras faktor seperti kebijakan Nassakom yang mencoba untuk menggabung 3 ideologi politik seperti nasionalisme, agama, dan komunisme itu dapat berkontribusi dalam keputusan untuk merebut Irian Barat dan wilayah Malaysia ini. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.